Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita akan membahas beberapa soal dan pembahasan tentang turunan dan integral yang merupakan materi dari matematika wajib kelas 11. Nomor 1. Turunan pertama dari Y sama dengan 8X pangkat 4 plus 6 akar pangkat 3 dari X pangkat 4 plus 7 per X pangkat 6 min 15X plus 20. Langkah pertama, karena di sini ada bentuk akar dan bentuk pecahan, maka bentuk akar ini harus diubah menjadi bentuk pangkat. Akar pangkat 3 dari X pangkat 4 bisa diubah atau ditukar menjadi X pangkat 4 per 3. 4 per 3. 4 per 3. Jangan terbalik. 4 per 3. Kemudian 7 per X pangkat 6. X pangkat 6 sebagai penyebut, kita pindahkan menjadi pembilang sehingga pangkatnya berubah tanda. Karena ini plus, maka di sini menjadi min. Kalau di sini min, setelah diubah menjadi pembilang, maka menjadi plus. Setelah kita ubah bentuk akar menjadi pangkat, X sebagai penyebut menjadi pembilang, barulah kita turunkan aksen atau turunan. Turunan dari 8X pangkat 4 adalah 4 kali 8, yaitu 32X. Pangkatnya dikurangi 1 jadi 3. 8X pangkat 4 menjadi 32X pangkat 3. Turunan dari 6X pangkat 4 per 3, 4 per 3 kita kali 6, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Karena penyebutnya 3, maka dikurangi 1, satunya ditukar menjadi 3 per 3. Sehingga pangkatnya ini 4 per 3 dikurang 1 per 3. Dikurang 3 per 3. Jadi 4 per 3 dikurang 1. Satunya ditukar menjadi 3 per 3. Sehingga ini menjadi 4 kurang 3. Hasilnya 1 per 3. Kemudian 7X pangkat min 6, turunannya adalah min 6 kali 7. Min 6 kali 7. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Min 6 kalau dikurangi 1 menghasilkan min 7. Turunan dari min 15X adalah min 15. X-nya jadi hilang. Turunan 20 ini 0. Kemudian kita sederhanakan sehingga turunan menghasilkan 32X pangkat 3. Ini 4 kali 6 24 bagi 3 8. Kita kembalikan bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Ini per 3 jadi akar pangkat 3. Ini X pangkat 1, ini X pangkat 1. Kemudian ini juga kita kembalikan menjadi penyebut jadi X pangkat 7. Min 6 kali 7 ini min 42 per X pangkat 7. Nah, maaf ini harusnya min. Ini salah tulis ya. Soalnya min di sini harusnya min. Jadi turunannya adalah 32X pangkat 3 plus 8 kali akar pangkat 3X min 42 per X pangkat 7 min 15. Maaf ini salah tulis. Nomor 2. Turunan pertama dari Y sama dengan X pangkat 4 plus 6X plus 5 dikali akar X min 4.
turunan untuk bentuk seperti ini, kita menggunakan rumus turunan U kali V. Turunan Y sama dengan U kali V. Jadi ini sebagai U, ini sebagai V. Ini sebagai U, kita turunkan U-nya, X pangkat 4 menjadi X pangkat 3, 6X jadi 6, 5 jadi 0. Ini sebagai V, tapi bentuknya kita ubah dulu dari akar menjadi pangkat. Ini menjadi pangkat setengah. Jadi ini V sama dengan X min 4 pangkat setengah. Maka turunannya adalah setengah kali sini. X min 4 pangkat. Pangkatnya dikurangi 1. Setengah kurangi 1 min setengah. Turunan V ini. Nah, jadi turunan U kali V adalah U aksen kali V tambah U kali V aksen. U aksennya tadi ini 4X plus 3 plus 6. Dikali V, V-nya itu ini, kemudian ditambah U, ini U-nya, kemudian dikali V aksen, ini V aksen. Yang berikutnya, kita kembalikan bentuk soal yang tadi bentuk akar. Ini X min 4 pangkat setengah jadi akar X min 4. Yang ini juga X pangkat setengah jadi akar X min 4 karena pangkatnya min jadi per. Jadi ini tadi X min 4 pangkat setengah jadi akar X min 4. X min 4 pangkat min setengah, min jadi per ya, per akar X min 4. Kemudian ini per X min 4, ini nggak ada pernya, kita samakan penyebut ya. Penyebutnya 2 akar X min 4, berarti ini harus kita kalikan karena penyebutnya 2 akar X min 4, maka ini harus dikalikan 2 akar X min 4. 2. Akar X min 4, kalau dikalikan dengan akar X min 4, menjadi X min 4. Nah, ini penyebutnya. Sekarang ini kita kalikan 2 kali 4, 8X pangkat 3 kali X, 8X pangkat 4. Kemudian, ini tadi 2 kali 4X pangkat 3, 8X pangkat 3 dikali min 4, min 32X pangkat 3. Kemudian ini 2 kali 6, 12 kali X, 12X. 2 kali 6, 12 kali min 4. Jadi 48. 84X, 8X pangkat 4. Plus 1X pangkat 4, 9X pangkat 4. Min 32X pangkat 4, 12X dengan 6X, 18X, min 48 tambah 5, min 43. Nomor 3. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 2X plus 3 per 5X min 8. Ini dalam bentuk pembagian. Kalau dalam bentuk pembagian, maka kita harus menggunakan rumus Y sama dengan U per V. U adalah 2X plus 3, V adalah 5X min 8. Turunan U, turunan 2X yaitu 2, turunan 3, 0. Turunan V, turunan 5X yaitu 5. Turunan min 8 itu 0. Rumus turunan dari Y sama dengan U per V adalah U aksen V min U kali V aksen per V kuadrat. U aksen 2 kali ini U aksen 2. V-nya ini 5X min 8 min U 2X plus 3 V aksen ini 5. 2 kali 5X 10X, 2 kali min 8 min 16 min 2X min 2 kali 5 ini min 10X. Min 3 kali 5, 15. 10X kurang 10X, habis. Min 16, min 15, min 31. Jadi ini hasil turunan turunan pertama dari Y sama dengan 2X plus 3 per 5X min 8.
Kita lanjut. Nomor 4. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 3X pangkat 2 plus 4X pangkat 5. Ini bentuk dari turunan fungsi komposisi atau biasa juga dikenal dengan turunan berantai. Rumusnya, jadi kita turunkan dulu ini 5 ke sini. Jadi 5, 3X kuadrat plus 4X, pangkatnya kurangin 1, jadi 4. Kemudian dikali lagi turunan dalamnya ini. Turunan 3X kuadrat 6X, turunan 4X adalah 4. Nah, jadi inilah turunan pertama dari Y sama dengan 3X kuadrat plus 4X pangkat 5. Berikut, ini tentang penggunaan turunan. Diketahui kurva Y sama dengan 4X kuadrat min 6X plus 8. Tentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal dengan absis 2. Absis adalah nilai X. Nah, dalam menentukan persamaan garis singgung kita perlu titik. Titik itu pasangan X, Y. Sementara ini yang ada baru absisnya saja X sama dengan 2. Maka kita harus cari Y-nya. Y diambil dari persamaan kurva ini, Y sama dengan 4X kuadrat min 6X plus 8. Kita ganti X-nya ini dengan 2. Maka menjadi 4 kali 2 kuadrat min 6 kali 2 tambah 8. Ini 2 pangkat 2, 4. Ya, 2 pangkat dulu. Hitungnya jangan 4 kali 2 pangkat 2. Salah ngitung seperti itu. Tapi 2 pangkat 2 ini 4. Nanti hasilnya baru dikali 4. Ini min 12 tambah 8. Jadi ini sama dengan 16 kurang 12. 4 ya. 4 tambah 8 jadi 12. Sehingga titik singgungnya 2,12. Nah, persamaan garis singgung kita perlu gradien garis singgung. Gradien garis singgung kita hitung menggunakan turunan. Turunan dari 4X kuadrat 8X, turunan dari 6X min 6. Karena titiknya 2,12 berarti X-nya 2, X-nya ini kita ganti 2. 8 kali 2, 16, kurang 6, 10. Jadi gradien garis singgungnya adalah 10. Gradien garis singgungnya adalah 10. Maka persamaan garis singgung Y min Y1 atau biasa juga Y min B ya. Y min 12 sama dengan M-nya 10. X min 2. Kita hitung. 10X. 10 kali min 2 min 20. Min 12 pindah ke ruas kanan jadi plus 12. Jadi Y sama dengan 10X min 8. Min 20 tambah 12. Inilah persamaan garis singgung. Atau bisa juga diubah bentuknya. Kalau kita pindahkan ini ke Y-nya ke ruas kanan. Maka jadi min Y. Jadi 10X min Y min 8 sama dengan 0. Atau kita pindahkan ini ke ruas kiri. Nah, jadi min 10X plus Y min 8 jadi plus 8 sama dengan 0. Kemudian persamaan gradien garis normal itu adalah negatif dari 1 per gradien garis singgung. Karena gradien garis singgungnya tadi adalah 10, berarti gradien garis normal min 1 per 10. Dengan cara yang sama, hanya beda gradiennya saja, maka ini bisa kita hitung. Y min Y1. 12, M-nya jadi garis normal, min 1 per 10, X min X1-nya 2. 10-nya kita kali Y, 10 kita kali Y jadi 10Y, 10 kali min 12 jadi min 120, min 1 kali X, min 1 kali min 2 plus 2. Bentuk ini bisa kita ubah, ini misalnya kita pindahkan ke ruas kanan jadi plus X plus 10Y, 2 jadi min 2, dengan min 120 jadi min 122 sama dengan 0. Atau ini kita pindahkan ke ruas kanan, ini 10Y. Oh maaf, ini harusnya ini min X, nah ini harusnya min 10Y, min 120 plus 2, 122. Ini harusnya min X, min 10Y, plus 122 sama dengan 0. Ya, kita lanjut ke nomor berikut. Nomor 6. Tentukan gradien garis singgung dan persamaan garis singgung kurva X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13 di titik 2,3.
Sama dengan tadi, untuk mencari gradien garis singgung kita menggunakan turunan. Tapi karena di sini X-nya pangkat 2 dan Y-nya pangkat 2, maka kita harus ubah dulu menjadi Y kuadrat sama dengan 13 kurang X kuadrat, berarti Y sama dengan plus minus akar 13 kurang X kuadrat. Karena titik 2,3 berada di atas sumbu X, maka kurva yang digunakan yang positif. Jadi Y sama dengan akar 13 min X kuadrat. Tapi nanti kalau ini di bawah sumbu X, kita gunakan yang negatif. Nah, sekarang ini untuk mencari gradien garis singgung, kita memakai turunan. Tetapi karena ini bentuknya akar, kita ubah dulu menjadi pangkat setengah, baru kita turunkan. Biasa setengah pindah ke sini, jadi setengah ini. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, jadi min setengah. Jangan lupa turunan dalam. Turunan 13 itu 0, turunan min X kuadrat itu min 2X. Karena titiknya 2,3 berarti X-nya 3. Sehingga berapa besar gradien garis singgung? Ya, X-nya kita ganti dengan 3. Salah ini. Ini harusnya 2 ini. Maaf. Ini harusnya X kita ganti dengan 2. Ya, karena titiknya 2,3, maka X sama dengan 2. Kemudian ini nanti kita ganti dengan 2 semua. 2 kuadrat min 2 kali 2. Ini 2 kali 2, 4. 13 kurang 4, 9. Ya. Min 2 kali 2 ini min 4. Jadi ini gradien garis singgungnya ini. F(n 2 ya tadi ini. Nah 9 pangkat min itu nanti 1/, ya. Sedangkan 9 pangkat setengah itu kan akar 9. Jadi ini 1 per akar 3. Dikali ini min 4. Berarti gradien garis singgungnya adalah min 4 kali 1 kali 1 min 4. Per 3 kali 2 per 6. Jadi min 4 per 6 atau min 2 per 3. Inilah gradien garis singgungnya min 2 per 3. Persamaan garis singgung Y min Y 1. Yaitu 3 kurang 3. Sama dengan gradien garis singgung min 2 per 3. X min 2. Nah ini. Nah ini 3 kita kali Y 3Y. 3 kali min 3 min 9. Sama dengan min 2 kali X min 2X. Min 2 kali min 2 plus 4. Ya, jadi gradien garis singgungnya adalah kalau ini kita pindahkan ke ruas kanan jadi plus 4 jadi min 4, min 9, min 4, min 13. Jadi gradien garis singgung adalah 2X plus 3Y min 13 sama dengan 0. Yang berikut. Ini masih penggunaan turunan. Tentukan interval fungsi fx sama dengan 1/3x pangkat 3 min 2x kuadrat min 12x plus 5. Interval di mana fungsi naik dan interval di mana fungsi turun. Pertama kita kerjakan turunannya dulu. Ini 1/3, 3 kali 1/3 1. Jadi ini 1x. Pangkatnya kurangi 1 jadi 2. Jadi ini x kuadrat. Ini 2 kali min 4. Jadi ini turunannya min 4x min turunan min 12X min 12, turunan 5 itu 0. Jadi turunan. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya dulu. Membuat 0. Ini kita faktorkan, ini faktornya. Dari pemaktoran ini kita peroleh X sama dengan 6, X sama dengan min 2. Nah, karena kalau fungsi naik itu kan turunannya harus lebih dari 0. Kalau fungsi turun, turunannya kurang dari 0. Atau negatif ini atau positif. Jadi harus kita cari turunannya dulu. Turunan nih. Turunan di sekitar angka 6 min 2. Cari turunannya. Kita buat garis nih turunan. Garis turunan ya. Ini min 2 yang kecil sebelah kiri. 6 yang besar sebelah kanan. Nah ini kita harus tahu. Di sini turunannya positif. Apa di sini negatif, di sini positif. Harus kita tahu ini. Apakah positif negatif. Caranya dengan diuji. Yang paling mudah menguji yaitu kita uji yang ada nolnya. Di sini kan kalau sini min 2, sini min 3 dan seterusnya, ini 6, ini 7 gitu kan. Sekarang yang ada 0 itu antara min 2 dan 6. Jadi kita uji itu yang antara min 2 dan 6, kita ambil angka 0. Tidak harus 0, bisa juga di sini angka 1, 2, 3, angka min 1 dan seterusnya. Tapi yang mudah menghitung 0. Jadi turunannya ini kita hitung. Kalau X-nya 0, tandanya apa? Turunan ya, bukan yang ini. Tapi ini yang turunan. X kuadrat min 4 min 12 kita ganti 0, 0, 0.
Tinggal min 12, min. Jadi tandanya min. Antara min 2 dan 6 ini tandanya min. Jadi di sini antara min 2 dan 6 turunannya itu negatif. Turunannya itu kurang dari 0. Yang lain tidak perlu kita hitung, kita ambil lawannya saja. Kalau ini min, ini plus, ini min, ini plus. Nah, sekarang di sini sudah kita tahu antara min 2 dan 6 ini turunannya negatif atau lebih kecil dari 0. Ke kiri ini turunannya positif atau lebih dari 0, ke kanan positif. Nah, kalau fungsi naik kita ambil yang positif, ya. Ingat tadi tandanya ini dihitung dulu ya. Tidak selalu seperti ini ya. Tentu hasil perhitungan nanti seperti apa. Nah, karena fungsi naik turunan harus lebih dari 0 atau positif, yang kita ambil yang sebelah kiri ke kiri berarti X kurang dari min 2, atau yang sebelah kanan X lebih dari 6. Kalau ke kanan itu lebih besar, kalau kiri lebih kecil. Dan kalau yang turun itu adalah turunannya kurang dari 0 atau negatif. Jadi antara min 2 dan 6. Jadi fungsi turun itu ambil yang turunannya kurang dari 0 atau yang negatif. Jadi ternyata antara X kurang lebih dari min 2 dan X kurang dari 6. Lanjut. Nah, tentukan titik stasioner dan jenisnya. Maksudnya tentukan bisa maksimum, bisa minimum ini titik stasioner. Nah, ini masih penggunaan turunan, jadi ini kita cari turunan pertamanya. Biasa ini 3 kali sepertiga. 1, X pangkatnya kurang 1 jadi 2. X kuadrat, ini 2 kali setengah. 1, X pangkatnya kurang 1. Turunan min 6X itu 6, turun 8, 0. Jadi turunan pertamanya X kuadrat plus X min 6. Setelah itu kita cari turunan kedua. Karena turunan kedua inilah nanti yang mempermudah kita apakah nanti jadinya maksimum atau minimum. Ya, gitu. Tapi X-nya ini nanti diambil dari sini ya. Jadi ini turunan pertama, turunan keduanya X kuadrat, turunan keduanya 2X, turunan X 1. Jadi kalau ini turunan pertama, ini adalah turunan kedua. Nah, dari turunan pertama tadi kita cari X-nya. Kita cari X pembuat 0. Karena syaratnya turunan harus 0. Ini kita faktorkan. Saya ulangi, untuk menentukan titik stasioner, syaratnya turunan pertama harus 0. Kita faktorkan. Setelah difaktorkan, dari sini kita peroleh X sama dengan 2. Dari sini kita peroleh X sama dengan min 3. Nah, dari yang manakah ini yang menyebabkan nanti maksimum minimum? Maka nanti ini kita masukkan ke turunan kedua. Ya. Kita masukkan ke turunan kedua. Ya. Untuk X sama dengan 2. Nah, maaf ini harusnya 2. Bukan 7. Ya. Untuk X sama dengan 2. Yang ini, maka turunan keduanya adalah 2 kali 2 tambah 1, 5. 5 ini lebih dari 0. Jadi kalau turunan kedua itu lebih dari 0, itu jenisnya adalah minimum. Karena kalau turunan keduanya itu positif, itu kurva membuka ke atas. Jadi dia jenisnya minimum. Berapakah nilai minimumnya? Jadi 2 ini nanti akan menjadi minimum ya. Setelah uji turunan kedua yang menghasilkan lebih dari 0. Ingat, kalau turunan kedua itu lebih dari 0 berarti minimum. Berapa nilai minimumnya? Nah, kita ganti nih dari sini, dari yang pertama ini. Ya, kita ganti ini dengan 2 dengan 2. Ini ganti 2, ganti 2. 8 kali 1, 8 per 3 ya. Karena 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4. Kali 1 bagi 2, 2. Ini min 12, 8. Jadi kalau dihitung F2 adalah 2 per 3. Jadi nilai minimumnya itu 2 per 3. Yang menyebabkan nilai minimum adalah X sama dengan 2. Tahunya dari mana? Setelah diuji turunan kedua hasilnya positif atau lebih dari 0. Nilai minimum 2 per 3. Titik minimum 2,2 per 3. Kalau nilai diambil Y-nya saja. Kalau titik itu pasangan X dengan Y. Tadi X-nya 2. Bagaimanakah yang min 3? Kita uji lagi dengan turunan kedua. Ternyata telah diuji turunan kedua. Ini 2 kali X plus 1, 2 kali min 3. Nah, ini salah, ini harusnya min 3 ini. Ini harusnya min 3 ya.
Ya, untuk X sama dengan min 3, kita cek turunan keduanya F min 3, 2 kali min 3 tambah 1. Karena turunan keduanya 2 kali X plus 1. Ternyata ini min 6 tambah 1 min 5 kurang dari 0. Kalau turunan kedua ini turunan kedua harusnya ya. Salah lagi ya. Ini turunan kedua ini. Ini harusnya turun kedua ya. Sorry, ini harusnya turun kedua. Jadi kalau turun kedua, ini turun kedua. Jadi kalau turun keduanya itu negatif, berarti itu kan kurva membuka ke bawah, jadi jenisnya maksimum. Nah, jadi nilai maksimum nanti akan diperoleh untuk X sama dengan min 3. Berapa nilainya? Ya kita masukkan ke fungsi yang pertama, ini min 3. Min 3, min 3, ini di sini min 3. Ini min 27 bagi 3, min 9, 9 bagi 2, 9 per 2, ini 18 dan seterusnya. Jadi nilai maksimum 21,5 dan titik maksimum min 3,21,5. Berikut tentukan titik belok kurva. Untuk menentukan titik belok kurva, syaratnya turunan kedua harus kita buat 0. Dari fx sama dengan 5x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 15x plus 5. Turunan pertama adalah ini 3 kali 5 15x kuadrat, 2 kali 15 min 30x. Turunan 15x adalah 15. Ini turunan pertama. Kita turunkan sekali lagi, maka menjadi turunan kedua. 2 kali 15 30x min 30. Ini syaratnya kalau titik belok, turunan keduanya harus 0. Dari sini kita peroleh 3x sama dengan 30, berarti x sama dengan 30 bagi 30 sama dengan 1. Nah, 1 ini nanti menjadi calon titik belok. Apakah dia merupakan beneran titik belok atau bukan? Nanti setelah kita uji. Kalau setelah diuji sekitar x turunan keduanya terjadi perubahan tanda, maka nanti X sama dengan 1 adalah betul-betul yang menyebabkan menjadi titik belok. Nah, sekarang kita uji. Ini turunan keduanya, ya, turunan kedua. Kita uji apakah perubahan tanda. Kita ambil yang ada 0 sebelah kiri, turunan kedua, ini ganti 0, ya. 3, X-nya ganti 0, jadi 30 kali 0 kurang 30. Sama dengan min 30, jadi di sini min. Di sini, kita uji. Di sini ada angka 2 misalnya. Nah, ini kan 30 kali 60 kurang 30 sama dengan 30 plus ya. Berarti ini plus. Berarti ini terjadi perubahan tanda. Berarti benar nanti X sama dengan 1 merupakan titik belok. Titik beloknya berapa, berapa? X-nya 1 kita cari Y. Cari Y di persamaan semula. Karena tadi X-nya 1, F1 berarti ini kita ganti 1 semua. X-nya ya. X-nya ganti 1 semua. Setelah hitung dapat 10. Jadi titik beloknya 1,10. Ya, selanjutnya integral sekarang. Integral 15x pangkat 4 plus 6 per akar pangkat 3 dari x plus 8. Ingat kalau integral pangkat ditambah 1 dan koefisiennya dibagi dengan pangkat yang telah ditambah 1. Pangkat ini tapi jangan lupa karena ini bentuknya akar, maka bentuk akar kita tukar dulu menjadi pangkat pecahan 1/3. Tapi ini sebagai penyebut, kita tukar dulu menjadi pembilang, maka pangkatnya tadinya plus jadi min. Ini belum diintegralkan, baru kita mengubah akar menjadi pangkat, mengubah pangkat penyebut menjadi pembilang. Ini belum diintegralkan. Nah, sekarang kita integralkan, maka pangkatnya ditambah 1. 15-nya dibagi dengan pangkatnya tambah 1 tadi. Itu. Ini juga sama, koefisien dibagi pangkat ditambah 1. X-nya ini pangkatnya ini tambah 1. Integral 8 adalah 8X. Ini 4 tambah 1 ini 5. Ya, ini juga pangkatnya jadi 5. Ini min 1/3 tambah 1. Satunya ganti 3/3. Jadi min 1 tambah 3 jadi 2/3. Ini juga sama 2/3. Jadi ini 6 dibagi 2/3. 15 bagi 5 itu 3, 6 dibagi 2/3 sama dengan 6 dikali. Tadi 6 dibagi 2/3, jarang 6 dikali. Dibalik ini menjadi 3/2, karena pembagian kita tukar jadi perkalian. Nah, ini 6 kali 3, 18 bagi 2, 9. Nah, kemudian yang pangkat pecahan kita kembalikan ke soalnya bentuk akar. Ini X
pangkat 2 per 3. Per 3 ini akar pangkat 3. Ini X pangkat 2. Jadi hasilnya 3X pangkat 5. 9 kali akar pangkat 3X pangkat 2 plus 8X plus C. Nomor 11. Untuk nomor 11, ini sebaiknya kita jabarkan dulu ya, kita hitung. Ya, ini karena bentuknya ini bentuk khusus ya. Ini min ini plus, angka juga sama. Jadi perhitungannya adalah tinggal ini X kali X kuadrat min 3 kali 3 min 9. Nah ini sama ini juga bentuknya khusus sama, bilangannya sama, cuma ini bentuk sekawan ya. Biasanya kita sebut begitu kalau bentuk akar. Jadi X pangkat 2, X pangkat 2, X pangkat 4, min 9 kali plus 9 jadi min 81. Ini belum kita integralkan, baru menghitung, menjabarkan saja. Setelah ini baru kita integralkan, pangkat tambah 1 kalau integral, jadi X pangkat 5 per 5. Ya, jadi ini integral X pangkat 4, pangkatnya tambah 1 jadi 5, jangan lupa pernya sama dengan pangkatnya tadi. Jadi ini 1 per 5, X pangkat 5, min. Integral 81 ada 81X. Jangan lupa plus C. Jadi inilah integral dari nomor 11. Ya, kita lanjut. Ini penggunaan integral. Diketahui gradien garis singgung suatu kurva adalah dy per dx sama dengan 4x plus 4. Bila kurva melalui 2,12, maka persamaan kurva tersebut adalah dy per dx sama dengan 4x plus 4. Maka y sama dengan lawan dari turunan. Ini menjadi integral. Jadi dy per dx sama dengan 4x plus 4. Y-nya sama dengan integral 4x plus 4. Kita integralkan seperti biasa. Ini pangkatnya 1 jadi 2. Pernya 2. Jadi 4 bagi 2, 2. Jadi ini integral 2x pangkat 2. Integral 4, 4x plus C. Karena titiknya 2,12. Berarti ini X2, Y12. X-nya 2. Ini kita ganti 2. Kita ganti 2. Ini Y-nya 12. Ini 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. Ini 8 kali tambah 8, 16. Jadi C sama dengan 12 kurang 16 sama dengan min 4. Di sini harus hati-hati. Bukan 16 kurang 12. Tapi 12 kurang 16. Jadi C-nya min 4. Maka persamaan kurvanya yang tadi 2X kuadrat plus 4X plus C. C-nya ini min 4. Jadi inilah persamaan kurvanya. Y sama dengan 2X kuadrat plus 4X min 4. Nomor 13. Diketahui turunan Fx sama dengan 6x kuadrat min 2x plus 3. Bila F2, ini tanpa turunan ya, sama dengan 20, maka nilai F1, ini tanpa turunan adalah titik. Yang ini turunan. Turunan sama dengan ini. Ini turunannya kita hilangkan, maka di sini kita ubah menjadi lawan dari turunan. Jadi ini integral. Sehingga tadi ini F aksen X, ini menjadi F. Tapi ini menjadi integral. Integral 6x kuadrat min 2x plus 3 kita kerjakan seperti tadi. Saya harapkan sudah cukup paham bahwa integral 6x kuadrat adalah 2x pangkat 3. Ini salah lagi nih. Ulangi sebentar ya. Ya, untuk nomor 13 soalnya saya lakukan perubahan. Jadi soalnya ini adalah yang benar, ini plus 2x ya. Diketahui ini turunan, ya ini 6x kuadrat plus 2x plus 3. Oke, ini soalnya nih plus saya ubah sudah yang tadi. Karena saya ada lupa tadi. Sehingga ini soalnya jadi soal yang benar adalah turunan dari X adalah 6x kuadrat plus 2x plus 3. Ya, ini turunan. Nah kalau ini turunnya udah nggak ada, tapi sini jadi integral. Integral 6x kuadrat adalah 2x pangkat 3. Ini integralnya X kuadrat, ini integral 3x. F2 isinya 20. Jadi X-nya ini ganti 2, ganti 2, ganti 2. Isinya 20. Ya. Ini 2 pangkat 38, ini 4, ini 3 ke 2, 6. Ini jadi 26, 16. 20, 26. 26 tambah C sama dengan 20. Berarti C 20 kurang 26 sama dengan min 6. Sehingga Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 3x min 6. Karena C-nya min 6 tadi ya. Nih, min 6. Nah sekarang yang ditanya adalah F1. F1 berarti X-nya ganti 1. 1 ganti 1 ganti 1. 1 pangkat 3, 1 ini 1 ini 3. Jadi hasilnya adalah 6. Berarti F1 adalah 6.
Berikut integral 64 kali 4x plus 2 pangkat 7. Ini integral substitusi. Maka penyelesaiannya harus diingat ya, di rumus integral substitusi. Ini 64 dibagi 4. 4-nya berasal dari turunan ini. Turunan 4x, 4 turunan 0. Jadi ini turunannya 4 dibagi 4 bagi 4. 8-nya ini pangkatnya kan 7. Dibagi pangkat ini tambah 1 kan nanti jadi 8. Jadi ini dibaginya dengan 8. Jadi 4 dari turunannya ini 8 dari 7 tambah 1. Maka ini 32. 4 bagi 3, 4 bagi 32 dapat 2. Jadi inilah integralnya, hasil integralnya. Ya, integral 24 dx per akar pangkat 5 dari 20x plus 1 pangkat 8. Nah, soal ini adalah sebenarnya integral substitusi, tapi bentuknya pakai akar. Angka pertama belum integral, tapi bentuk akar kita ubah ini menjadi 8 per 5. 20x plus 1 pangkat 8 per 5. Ini kan sebagai penyebut, pindahkan sebagai pembilang ya ke atas, berarti pangkatnya berubah menjadi min. Nah, inilah baru kita integralkan. 24 per 20. 20 dari turunan 20x plus 1. Min 8 per 5 tambah 1. Ini integral. Min 8 per 5 tambah 1. Ya, gitu. Kemudian ini min 8 per 5 tambah 1. Satunya ditukar 5 per 5. Min 8 tambah 5 jadi min 3 per 5. Ini juga sama min 3 per 5. Kemudian ini 20 kali min 3 min 60 bagi 5 min 12. Ya, min 12. Ini 24 bagi min 12 nanti min 2. Ini kan pangkatnya min artinya per. Jadi pangkatnya per, tadinya min, pembilang jadi penyebut, sini jadi plus. Kita kembalikan soalnya ke bentuk akar. Ini 20x plus 1 pangkat 3 per 5 per 5 per 5 per 5. Jadi jawabannya harusnya akar pangkat 5. Nah, ini harus akar pangkat 5. 20x plus 1 pangkat 3. Nah, ini saya perbaiki sebentar. Ya, jadi karena ini 20x plus 1 pangkat 3 per 5 per 5. Jadi ini akar pangkat 5. 20x plus 1 pangkat 3. Lanjut. Ya, integral 3x plus 2 pangkat 5. Ini juga akar, ini juga 3x plus 2. Jadi karena ini 3x plus 2, ini 3x plus 2, berarti nanti ini bisa digabung nih. Coba ini kan pangkat 5. Ini ubah akar jadi pangkat. Ini kan pangkat setengah. Belum kita integralkan ya, masih ada ini. Nah, ini kan sama nih. Jadi pangkatnya kan ditambah. Ini ditambah karena perkalian bilangan berpangkat ya, perkalian bilangan berpangkat. Nah, setelah itu baru inilah kita integralkan. Turunan 3x ini 3. Nah, ini pangkatnya 5,5 ditambah 1. Ini pangkatnya 5,5 tambah 1. Kemudian ini kan 5,5 tambah 1 itu kan ini kan 11 per 2 ya. Ini 2 per 2. Jadi ini 13 per 2. Nah, ini sama pangkat 13 per 2. Dari sini. Ini kan jadi 39. 3 kali 39 per 2. Ini pangkatnya 13 per 2 tadi atau 6,5. Nah, 1 dibagi 39 per 2 sama dengan 1 dikali 2 per 39 dibalik. Tadinya bagi jadi kali. Nah, ini 3x plus 2 pangkat 6. Nah, kemudian ini 3x plus 2 pangkat setengahnya. Jadi akar, kembalikan ke soalnya. Oke. Ya, dengan demikian berakhirlah pembahasan barusan sampai dengan di sini. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan kita diskusikan di WA saya, yaitu seperti yang sudah kalian ketahui. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.